Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Patricia Smaopeng. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan memaparkan materi tentang 10 hak-hak anak. Menurut teman-teman, apa itu hak dan apa saja yang termasuk dalam hak-hak anak? Jadi, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Pada tahun 1954, Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB mengumumkan tentang hak-hak yang didapatkan anak. Kemudian pada tahun 1989, hal tersebut disahkan sebagai Konvensi Hak-Hak Anak. Pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 mengakui hak anak tersebut, diantaranya yang pertama, hak untuk bermain. Bayangkan bila si kecil tidak memiliki kesempatan untuk bermain. Bagi anak, bermain juga merupakan cara untuk si kecil belajar. Lewat bermain, anak belajar tentang dunia di sekitarnya. Selain itu, bermain juga memiliki banyak manfaat positif untuk anak, terutama bila dilakukan bersama orang tua. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak. Bila ada keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi untuk menyekolahkan anak, jangan khawatir, sebab pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertanggung jawab memberikan biaya bantuan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Baik anak laki-laki maupun perempuan berhak dilindungi dari berbagai macam kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal, psikis, maupun perlakuan yang bisa merugikan ataupun membahayakan anak. Yang keempat, hak untuk mendapatkan rekreasi. Anak pun perlu rekreasi agar bisa tumbuh bahagia. Sesekali saat kita bekerja, ajaklah si kecil untuk rekreasi ke tempat wisata yang cocok untuk anak. Misalnya ke kebun binatang, pantai, atau museum. Kelima, hak untuk mendapatkan makanan. Untuk dapat tumbuh dan berkembang, anak membutuhkan makanan dengan kualitas gizi yang baik. Pada 6 bulan awal kehidupannya, bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif yang dilanjutkan pada MPASI dan makanan yang sehat. Keenam, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Semua anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang layak tanpa memandang status sosialnya. Jaminan kesehatan tersebut mencakup imunisasi, makanan yang sehat, akses ke posyandu, pemeriksaan gigi setiap 6 bulan, termasuk juga pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Ketujuh, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Setiap anak berhak untuk mempunyai nama dan tercatat dalam dokumen negara. Hal ini erat kaitannya dengan hal berikutnya, yaitu hak untuk memiliki kewarganegaraan. Hak yang kedelapan, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi melalui penerbitan dokumen kewarganegaraan, meliputi akte kelahiran dan kartu identitas. Untuk menjamin hak-hak anak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan yang memadai, dan hak sosial politik untuk pemilihan umum. Kesembilan, hak untuk berperan dalam pembangunan.
setiap generasi penerus bangsa untuk berkesempatan dalam partisipasi dalam pembangunan. Oleh karenanya, para orang tua setidaknya dapat memperjuangkan pendidikan bagi anaknya. Anak yang mengenyam pendidikan sekolah tentu akan tumbuh jadi pribadi yang berkualitas dan memiliki peran penting dalam memajukan Indonesia. Hak yang ke-10, hak untuk mendapatkan kesamaan. Setiap anak, apapun jenis kelaminnya, suku budayanya, agamanya, berkebutuhan khusus atau tidak, miskin atau kaya, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan seluruh hak-hak di atas. Itu artinya, semua anak berhak mendapatkan fasilitas negara tanpa membeda-bedakan anak satu dengan anak lainnya, karena anak berhak mendapatkan kesamaan. Demikian materi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.